Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah betapa bahwa iman itu adalah menjadi salah satu prasarana, menjadi sesuatu yang sangat esensi dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena ternyata iman itu adalah merupakan sebuah anugerah besar yang dititipkan Allah kepada hati-hati kita. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ini, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya pada setiap umat itu Allah utus utusannya. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya utusan-utusan Allah, seandainya para rasul itu mengikuti kemauan-kemauan umatnya, maka niscaya umatnya itu akan mendapatkan kesusahan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menyukai, mencintai bahwa di antara umatnya itu diberikan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan Allah hiasi setiap hati kita itu dengan iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menimbulkan sebuah kebencian di hati umat-umat yang terus sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat fusuk, kefasikan, dan sifat-sifat kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa yang kita kerjakan, bahkan kita tidak akan mendapatkan daripada apa yang kita lakukan ini kecuali apabila segala aspek ibadah ini kita landasi dengan iman. Man shoma Ramadan
imana. Demikian kata Rasulullah dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita mempunyai sebuah harapan bahwa ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan puasa ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, harus dilandasi dengan iman. Harus dilandasi dengan sebuah keyakinan. Harus dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini adalah merupakan kewajiban yang sudah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kalau kita melihat dalam surah An-Nisa, itu Allah sampaikan, Allah sampai bersumpah di situ, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu." Allah berfirman dalam ayat itu. Bahkan Allah bersumpah maka demi Allah, maka dari Tuhanmu, tidaklah kamu termasuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman sampai kamu ridho dengan apa ketentuan-ketentuan yang sudah Allah gariskan dan Rasul. Demikian juga ibadah puasa yang kita lakukan ini, kalau tidak ada keyakinan kekuatan iman dari kita bahwa ini adalah kewajiban, maka nilai puasanya akan tidak ada. Harus ditanamkan bahwa ini adalah sebuah keyakinan, keimanan dalam melaksanakan ibadah puasa. Jelas dalam ayat itu kita sampaikan, iman dilandasi dengan iman. Bapak Ibu yang dalam puasa, saya khawatir banyak di antara kita melaksanakan puasa ini hanya tidak dilandasi dengan iman. Ini penting karena ini menjadi salah satu persyarat di dalam keyakinan kita. Rukun iman yang pertama itu adalah amantu billah. Kita harus meyakini amantu billah, beriman kepada Allah. Tidak ada ilah yang pantas kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu sifat ubudiyah itu akan lahir ketika ada keyakinan dalam hati bahwa ini adalah benar. Bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dilihat Allah. Bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah kewajiban. Demikian juga ibadah puasa. Ini bukan hanya ibadah ritual turun-temurun dari umat-umat sebelumnya, tetapi ini adalah kewajiban pokok yang menjadi pilar dalam agama kita, yang menjadi rukun Islam. Tentulah ibadah puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Man shoma Ramadan iman. Betapa luar biasa bahwa iman menjadi sebuah syarat penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah wa ihtisan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini harus dengan ihtisab. Ada harapan di situ bahwa puasa yang kita lakukan ini Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, ihtisab ini adalah bahwa ibadah yang dikerjakan ini tidak ibadah yang sifatnya main-main, tidak ibadah yang sifatnya menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, yang termasuk dalam karakter ihtisab ini adalah bahwa ibadah yang dilakukan itu harus disertai dengan ilmu. Ini ayatnya sudah berbahasan dalam surah As-Subhan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang mengetahui, yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ibadah yang dilakukan yang disertai dengan ilmu akan jauh luar biasa berkualitas di sisi Allah dibanding dengan ibadah yang kita kerjakan tanpa ada ilmu terhadap ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bulan puasa yang kurang lebih 30 hari ini kita jadikan sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah tarbiyah kepada kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Lebih-lebih untuk ibu-ibu, bahwa majelis taklim ibu-ibu Baitul Salam akan mengadakan pesantren Ramadan selama 10 hari. Nah, bagi ibu-ibu yang di rumah mungkin aktivitasnya tidak terlalu banyak, ada waktu kosong, waktu luang, silakan dimanfaatkan pesantren Ramadan yang kurang lebih 10 hari itu untuk menambah pengetahuan, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan, lebih khusus tentang ibadah puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, mari sama-sama kita introspeksi ke dalam diri kita, apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah disertai dengan iman yang betul-betul pure, bahwa ini adalah kewajiban
barangkali mengetahui secara detail, secara sempurna tentang keilmuan terhadap suatu ibadah yang kita lakukan, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menimba ilmu. Ramadan ini adalah merupakan sebuah madrasah bagi kita untuk menambah keilmuan kita tentang ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu hati kita, meringankan langkah kita, tidak perlu sungkan dan malu kita bertanya kepada orang yang betul-betul paham tentang agama kita sehingga kita mengetahui ibadah yang kita lakukan. Ini namanya tadzkiratul qulub. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum.